Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ujana. Saya CGP Angkatan 10 dari SD 4 Pematang Panjang, Kabupaten Sijunjung. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Marlina Engsriyanti. Beliau ini adalah guru kelas 5 dari SD 4 Pematang Panjang. Baik, hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya Ibu Eng melaksanakan observasi kelas, di mana nanti saya akan mengamati beliau nanti di kelas melakukan proses pembelajaran. Yang di observasi kelas ini yaitu sebagai persiapan awal untuk beliau agar lebih siap, lebih matang nanti sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak nanti di kelas. Baik, Bu En, selamat pagi Bu En. Selamat pagi Bu Ista. Apa kabar Bu En? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu, kita masih diberi kesehatan oleh Allah pada pagi hari ini. Masih bisa melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini. Ya, baik Bu En, sebelumnya kita sudah rencanakan hari ini adalah percakapan pra-observasi yang akan kita laksanakan di pagi hari ini sebelum nantinya Ibu melakukan observasi di kelas. Nanti ketika Ibu melakukan observasi kelas, saya akan mengamati Ibu mencatat hal-hal penting berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan nanti di kelas. Baik, dalam percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama nih Bu, tujuan pembelajaran apa nanti yang dirancang dalam proses pembelajaran nanti? Baiklah Bu Ista, tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian rantai makanan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan proses terjadinya rantai makanan pada suatu ekosistem. Iya, berarti tentang rantai makanan ya Bu Eng. Iya, tentang baik, rantai makanan. Pengembangan apa yang ingin Ibu terapkan nanti dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, area pengembangan yang saya adalah fokusnya berdiferensiasi produk. Jadi anak peserta didik saya nanti ada menghasilkan sebuah produk setelah melakukan pembelajaran pada hari itu. Begitu ya Bu ya? Ya. Karena kita sudah kumer nih ya Bu ya, berarti area pengembangan yang Ibu inginkan nanti berdiferensiasi produk ya Bu. Ya. Baik Bu, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas nantinya, seperti model pembelajarannya, strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan, ataupun metode pembelajaran yang seperti apa yang Ibu kembangkan nanti. Begini Bu Unta, karena kita sudah menggunakan atau memakai kurikulum Kumer, pertama yang saya lakukan adalah membagi anak tersebut berdasarkan minat belajarnya dengan LKPD berdasarkan minat belajar tersebut. Kemudian karena saya area pengembangan saya tadi berdiferensiasi produk, setiap kelompok itu memang menghasilkan produk sesuai perintah dari LKPD, begitu Bu. Berarti rancangannya nanti Ibu ingin setiap kelompok itu menghasilkan produk yang berbeda karena yang berbeda ya dia dikelompokkan berdasarkan minat belajar. Disitulah nampak perbedaan antara K13 dengan Kumer bagi saya, walaupun ini di tahap awal. Ya. Jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan? Media pembelajaran karena sekarang kita sudah berada di zaman yang begitu canggih dan modern. Jadi saya menggunakan dalam pembelajaran itu menggunakan infocus, laptop, serta gambar gambar yang menarik yang saya ambil dari internet. Kemudian diperlihatkan kepada anak dan juga saya print masing-masing gambar itu untuk yang berguna dalam LKPD nantinya. Begitu ya Bu Eng, karena kita sekarang berada di zaman yang sudah zaman mau kata orang ya. Berarti kita juga harus menyesuaikan ya Bu Eng. Baik Bu Eng, kira-kira kapan nih rencananya akan melaksanakan observasi kelas ini Bu Eng? Tanggalnya. Observasi kelas saya akan melakukan Senin besok Bu, pada jam pertama sesudah upacara bendera.
jam pertama Ya. ya Bu, hari Senin besok ya Jadi Bu. saya tunggu kehadiran Ibu di kelas saya. Iya, insya Allah ya Bu, mudah-mudahan minggu depan kita dapat melaksanakan observasi kelas dengan lancar. Semoga tidak ada halangannya ya Bu. Jadi nanti Senin depan saya akan masuk ke kelas Bu Eng. Ya. Saya akan mengamati Bu Eng dalam proses pembelajaran, mencatat hal-hal penting berkaitan dengan proses pembelajaran yang Bu Eng lakukan. Baik Bu Eng, terima kasih. Sangat menarik sekali rancangan pembelajaran Bu Eng. Semoga terlaksana dengan baik minggu depan. Terima kasih banyak. Saya tunggu kedatangan Ibu ke kelas saya. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Marlina Angsriyanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bapak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tego, gerak. Selamat pagi, Bu. Membaca doa mulai. Terima kasih anakku. Apa sajakah yang ada di sekeliling sekolah kita? Yang ada di sekitar anakku dalam sekeliling. Apa saja yang ada di sekeliling sekolah kita? Supaya bisa pohon, apalagi hewan, apalagi padi. Ulat dimakan elang sesudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mika Hujana, CDP Angkatan 10 dari SD 4 Pematang Panjang, Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Marlina Angsriyanti, guru kelas 5 SD 4 Pematang Panjang, dan juga didampingi oleh ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Yusmawati MPD. Baik, sebelum memulai percakapan pasca observasi, selamat siang Ibu N. Selamat siang Bu Ika. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu N, kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di hari ini. Baiklah Bu N, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya mengamati Ibu melakukan observasi di kelas. Nanti di dalam percakapan pasca observasi saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu N terkait pembelajaran observasi yang dilakukan kemarin di kelas. Baik Bu N, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu N, Ibu sudah membantu saya dalam pengerjaan tugas saya sebagai dalam pendidikan program guru penggerak angkatan 10 ini Bu N. Terima kasih banyak Bu N. Baik Bu N, pertanyaan pertama Ibu N, bagaimana perasaan Bu N setelah melakukan observasi kelas kemarin? Perasaan saya setelah observasi kemarin dan dia mungkin sedikit grogi, di mana dalam proses belajar mengajar di dalam kelas saya biasanya sendiri, kemudian beberapa kemarin diamati oleh Ibu CGP dan kepala sekolah juga menghadiri, otomatis saya agak grogi. Namun dengan demikian tujuan pembelajaran yang saya tuju alhamdulillah tercapai dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan di kelas kemarin? Ya, begini Bu, pengembangan yang saya lakukan kemarin adalah dalam pengetahuan kemarin anak-anak tersebut mampu menyebutkan apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan, apa saja komponen yang ada pada rantai makanan, kemudian mereka mampu menyebutkan itu semua.
Dalam keterampilannya, saya membagi anak itu berkelompok, kemudian dia mampu menempel gambar-gambar yang sudah saya sediakan, sehingga membentuk rantai makanan yang utuh. Alhamdulillah dengan pembelajaran keterampilan yang saya lakukan, tujuan pembelajaran saya tercapai tentang rantai makanan. Berarti tujuannya pembelajarannya tercapai dengan baik ya. Alhamdulillah. Berarti ada yang namanya tercapai ya itu. Alhamdulillah tercapai, tapi Apa ada kendala itu dalam pencapaian ya ada kendala sedikit pun yang mana di antara anak peserta didik saya ada yang tidak mau mengerjakan dalam kelompok itu, tidak aktif dalam bertumbuh. Dari itu menurut saya menghambat saya dalam mencapai tujuan pembelajaran saya pada kali ini. Kalau saya lihat kemarin ada 2 orang siswa saya yang kurang aktif. Berarti ada siswa yang kurang aktif Yang ya masuk dalam UN. pembelajaran kemarin. Karena ada siswa yang kurang aktif, apa tindakan UN yang dilakukan untuk kedepannya lebih terhadap siswa yang kurang aktif ini? Mungkin begini, Bu Gita, kemarin saya telah membagi siswa saya ke dalam 3 kelompok karena kita di kelas 5 sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Kita bagi karena itu menurut kelompok visual, audio dan kinestetik. Mungkin pembagian itu kurang tepat pada saya. Saya akan mengulangi kembali pada pembelajaran berikutnya. Kalau tidak cukup 1 kali, bahkan 2 kali akan saya ulangi sampai anak-anak tersebut pas berada pada posisi kelompok yang seutuhnya. Oh iya, berarti UN akan menentukan siswa kepada UN. Ya. Kira-kira kapan nih akan UN lakukan rencana tersebut? Secepatnya Bu, karena ini berkaitan dengan keterampilan murid, apalagi tidak lama lagi siswa saya akan mengikuti ujian semester. Sementara pembelajaran tentang IPAS itu masih ada yang belum tuntas. Karena itu untuk mencapai hasil yang maksimal, saya akan petakan sesegera mungkin. Mungkin saya bisa petakan besok. UN, menarik sekali UN. Kira-kira apa rencana Ibu UN ke depannya untuk pengembangan diri UN nih untuk memetakan sesuatu? Apa rencana UN ke depannya? Saya akan selalu belajar dan belajar, kemudian akan belajar berkolaborasi dengan teman sejawat yang mengikuti Zoom yang ada di kegiatan guru belajar sebelum kita. Untuk pengembangan diri UN mungkin akan mengikuti KKB misalnya ya, mengikuti workshop, dan mencapai kegiatan kita karena kita di sekolah kita sudah ada 1 guru penggerak. Tak ada salahnya kita selalu bertanya dengan mereka sudah mulai mencicipi yang namanya sedikit. Iya, baik Bu En, menarik sekali Bu En. Mudah-mudahan apa yang Bu En rencanakan ke depannya dapat terlaksana dengan baik ya Bu En. Terima kasih banyak Bu En. Saya tunggu cerita Bu En minggu depan ya Bu En tentang rencana Bu En terkait siswa Bu En di kelas. Terima kasih Bu, saya dengan senang hati saya akan tunggu kabar saya. Baik, demikian percakapan pasca observasi saya bersama dengan sejawat saya yaitu Bu En. Kemudian kami minta tindak lanjut dari pengajar praktik saya yaitu Ibu Yusmawati MPD. Pada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda dan Bu En, sekali lagi terima kasih sudah melakukan diskusi metode coaching yang sebelumnya sudah dipelajari bersama fasilitator pembelajaran. Ini saatnya kita bagaimana melakukan prakteknya pelatihan sehingga nantinya CGP kita mendapatkan kontennya seperti apa melakukan praktek coaching itu. Mudah-mudahan ke depan
potensi yang ada pada dirinya. Jadi untuk praktek coaching yang sehari-hari ini dapat dikembangkan setelah ini. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini kan tidak perlu, tidak mesti kita menanyakan apa namanya 1, 2, 3, 4, 5 poin ini, tidak mesti, tapi boleh berkembang sesuai dengan tujuan atau topik yang kita diskusikan kepada siapa. Jadi mungkin sedikit yang topik diskusi kita hari ini apa, tapi fokus kepada proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh kemudian yang terakhir, jadi ada awal pada terakhir di awal tadi kemudian yang terakhir kira-kira dengan ada diskusi hari ini bagaimana apakah membantu dalam menyelesaikan apakah baik atau hal yang belum baik yang ditemui dalam proses pembelajaran, tapi itu tidak mengurangi yang penting Bu Linta sebagai CGP dan mendapatkan kemampuan bagaimana itu berharap kegiatan ini tidak sekedar pemenuhan tugas sebagai CGP saja, tapi betul-betul dibudayakan dalam keseharian di sekolah, berada sekolah dan itu saja refleksinya ketika kita lakukan ya. Baik, demikian percakapan pasca observasi saya kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.